Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema teriakan senyap afirmasi. Nanti saya akan terangkan. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Pada sore ini ada dua jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Bapak Irianto dan Ibu Sri Sugiyarti dari Paten Jurang. Silakan berdiri. Ya, kasih salam saudara-saudara. Ya, kasih salam, puji Tuhan. Ya, Bapak Yahweh memberkati. Silakan duduk, Pak. Saya ucapkan selamat datang. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan menyampaikan satu tema, yaitu teriakan senyap afirmasi. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya afirmasi itu harus diucapkan sampai telinga kita mendengarnya. Tetapi kenapa di materi ini ada tema afirmasi kok senyap? Apa yang dimaksud semua itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, afirmasi yang senyap ini adalah sebetulnya teriakan yang ada di dalam hati, tapi tidak sampai keluar. Sekali lagi, afirmasi senyap itu adalah suatu ucapan yang ada di dalam hati, yang tidak sampai keluar. Nah, kalau saja ucapannya itu baik, itu sangat luar biasa. Tetapi kebanyakan teriakan senyap yang ada di dalam batin kita, itu banyak dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan yang ada. Oleh karena itu malam hari ini saya ingin langsung to the point apa yang harus kita lakukan, sehingga tidak ada teriakan afirmasi yang akan membahayakan di dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani hidup ini. Saya ambil satu contoh, saudara-saudara, karena banyak orang yang tidak menyadari bahwa teriakan senyap itu bisa mempengaruhi hidup kita. Baik itu teriakan yang bersuara, maupun tidak bersuara, itu ada sisi negatif dan sisi positif. Nah, sekarang tinggal kita mau meneriakkan yang mana. Saya akan mulai, saudara-saudara. Apa yang terjadi ketika saudara ingin membeli sesuatu, tapi pada saat saudara membuka dompet saudara, ternyata dompet saudara itu kosong, nggak ada isinya. Apa yang pertama kali ada dalam pikiran kita? Ayo, siapa yang mau jawab? Begitu mau beli, aduh dompetnya kosong. Apa yang terjadi? Ya nggak jadi beli, wong nggak ada duitnya. Mau pakai iman? Ya nggak bisa, ya. Makanya saya katakan yang namanya iman dan sikap hidup itu selalu berjalan bersama. Itu yang saya sebut dengan sistemiknya Bapak Yahweh. Orang berdoa bertalu-talu, kalau saudara tidak masuk sistemiknya Bapak Yahweh, mau 25 tahun sekalipun doamu mental, saudara-saudara. Nah, lalu bagaimana sikap kita ketika kita memiliki dompet yang isinya nggak ada, kosong? Pasti aduh, kan gitu ya, betul nggak? Ya. Sekarang saya balik. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara pergi kemana-mana, dompetnya itu tebal, isinya duit melulu, saudara-saudara, puluhan juta. Senang bukan? Saudara pergi kemanapun, hati saudara akan selalu mantap. Sekarang bagaimana triknya agar supaya saudara itu merasa
memiliki uang yang banyak. Apa yang harus saudara lakukan? Agar tujuan saya menyampaikan ini, supaya nggak ada teriakan dari afirmasi senyap tadi, saudara-saudara. Yang harus kita lakukan adalah, saudara bikin uang-uangan sebanyak mungkin. Ya, kemudian dilipat, masukkan ke dompet. Sebanyak mungkin, saudara-saudara. Sebutlah jumlahnya sampai sekitar 30 juta atau apa. Tapi jangan dibelanjakan ya. Saya kasih pesan dulu nih. Nanti kalau saudara dibelanjakan, saudara ditangkap, wah itu sing nyuruh Pak Lukas. Wah repot lagi. Ya, saya sudah kasih warning, jangan dibelanjakan. Itu hanya untuk mensiasati supaya batin kita itu tidak berteriak negatif, saudara-saudara. Kira-kira saudara maksud yang saya katakan? Mungkin kalau saudara melakukan itu, kalau orang tahu, saudara akan dikatakan apa? Wah, orang gila ini. Nah kalau saya sih nggak peduli, saudara-saudara. Mau diomongin orang gila, masa bodoh. Ya kan? Yang penting kita paham akan hal ini. Sama seperti dulu pada waktu saya pelayanan, saya belum punya apa-apa, mobil aja belum punya, sepeda motor aja cuma pinjem. Ya kan? Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mensiasati supaya di batin saya itu tidak ada teriakan. Ketika saya pelayanan, saya naik motor, kadang-kala kan kehujanan, saudara-saudara. Yang saya lakukan adalah saya membayangkan bahwa saya sedang setir mobil dan AC-nan. Salah nggak kira-kira? Tidak. Dan itu terjadi, saudara-saudara. Begitu juga, kalau di dompet saudara itu ada uang-uangan yang banyak, nah, sekarang kan gampang lah printer, diprinterin aja yang banyak kan. 100 ribuan atau 100 dolaran gitu ya, dipotongin sendiri, kemudian setelah 10 dilipat gini, 10 dilipat, jumlahnya banyak sekian misalnya. Dompet saudara kan jadi tebel. Saudara pergi kemana-mana, saudara bawa itu. Ya. Salah nggak kira-kira? Tidak. Asal jangan dibelanjakan. Kalau dibelanjakan saudara salah. Saya nggak nyuruh saudara dibelanjakan. Ya, tetapi ini mensiasati untuk supaya saudara itu tidak ada teriakan senyap. Wah Pak lah, nanti kalau saya bawa uang segitu banyaknya, kalau pas ada kontrolan polisi di jalan, saya ditangkap, jangan-jangan saya sedang akan memalsukan uang. Gampang saudara, nyetaknya itu jangan bolak-balik. Satu saja nyetaknya, satu muka. Kalau uang kan 2 muka, betul nggak? Saudara nyetaknya 1 muka, kan itu uang-uangan artinya. Ya kan? Kan nggak bisa, polisi mau ini uang palsu, coba Bapak belanjakan kalau bisa. Uang belakangnya kosong. Maksud nggak Bapak Ibu? Saudara akan terlepas dari hukum. Jadi ini hanya untuk mensiasati supaya batin saudara itu selalu berkata, aku orang kaya, duitku banyak. Ngerti nggak? Saudara bisa saja taruh uang-uangan itu di mobil, di atas atau di bawah jok, atau di mana saja uang saudara bisa taruh di situ. Ngerti nggak? Tapi sekali lagi itu uang-uangan. Jadi kalau saudara nyetir mobil, pikiran saudara akan selalu mobilku itu penuh uang. Ngerti nggak? Dan itu pasti terjadi, saudara. Tapi kalau enggak, ini ada teriakan senyap dari batin kita. Nah itu yang bahaya, saudara-saudara. Saya pernah konseling dengan seseorang. Begitu saya konseling, dia bilang begini, Pak, kenapa ya batin saya kok selalu enggak sejahtera? Ketika saya melihat dompet saya, mesti saya kecewa. Saya dulu sudah berbuat baik loh. Saya juga mengembalikan perpuluhan. Saya doa yo sregep. Saya ibadah yo tidak pernah bolos.
Kenapa dompet saya selalu miskin? Dompet saya itu selalu kosong. Nah, saya tak ajari gitu, saudara-saudara. Mau nggak kamu tak ajari? Ya, karena selama kamu bawa dompet yang kosong, itu energi kekosongan itu melabrak hidup saudara tiap-tiap hari. Jadi bikin uang-uangan, printer aja, satu muka, ya, dipotongin, terus dilipat gini, potongin lagi, lipat gini. Sebutlah nilainya sampai 30 juta di dompet saudara, kan tebel dompetnya, saudara. Kira-kira pada waktu saudara naruh di kantong atau di tas, ada perasaan mantap nggak? Pasti ada. Lawang saya lakukan itu kok. Ya. Dan hasilnya ya luar biasa. Apa yang saya lakukan itu terjadi. Dari duit yang cuman duit-duitan jadi duit beneran. Nah, ini yang saya katakan menghindari teriakan dari alam semesta. Teriakan dari dalam batin kita yang akan ditangkap oleh alam semesta. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saudara-saudara. Ini saya sudah pernah menyampaikan. Tetapi juga saya perlu sampaikan lagi, karena ini menyangkut juga teriakan dari batin kita yang akan ditangkap oleh alam semesta. Yaitu saudara punya barang-barang yang sudah tidak terpakai, bukan? Ya, istilahnya barang rongsok gitu. Ada nggak kira-kira orang yang numpuin barang rongsok, saudara-saudara? Banyak. Ya. Apa saja yang sudah rongsok, yang sudah istilahnya buadek, saudara-saudara, nggak dibuang, dikumpulin, eman-eman. Tahu nggak itu memancarkan energi kemiskinan? Kenapa kalau orang kaya, namanya orang kaya, duitnya banyak, ngapain beli rongsokan, betul nggak? Itu langsung ditangkap loh oleh alam semesta, saudara-saudara. Kecuali ya, jangan dijerambah uyah. Jadi saya mesti kasih penjelasan. Kecuali saudara itu memang profesinya pengumpul barang bekas. Itu lain. Paham ya Bapak Ibu? Karena barang bekas itu akhirnya dijual kembali. Itu beda. Yang saya maksud adalah kehidupan rumah tangga yang biasa-biasa saja. Saya pernah tinggal di satu keluarga di Jakarta, di mana satu gudang itu isinya barang rongsokan yang tidak kepakai, saudara-saudara. Ada roda ban sepeda kecil yang sudah nggak kepakai dicantelin di situ. Kalau saya tak buang itu. Roda ban sepeda yang roda 3 itu loh, anak-anak itu. Sudah nggak kepakai, cantel di situ. Terus apalagi perlak bayi dicantel di situ. Kemudian apalagi ya barang-barang yang saya lihat aja tuh jijik rasanya, saudara. Itu sudah kayak sampah satu gudang penuh. Dan saya lihat orang itu tidak bisa bertumbuh dalam ekonomi. Karena itu akan ditangkap oleh alam semesta sebagai orang yang miskin. Kenapa? Kalau orang miskin, namanya duitnya sedikit, begitu dia lihat barang-barang, ngomongnya apa? Eman, ojo dibuang, eman. Padahal itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Ini yang harus saudara ketahui. Kecuali saudara servis elektro. Nah itu lain. Biasanya servis elektro dia pasti ngumpulin barang-barang ya, karena itu nantinya akan dikanibal, saudara-saudara. Seperti saya ini seorang teknisi, maka saya kalau dulu bekerja itu banyak sekali barang-barang yang nampaknya sudah nggak kepakai, tapi itu saya pakai untuk kanibal, karena memang profesi saya di situ. Kemudian bukan cuma servis elektro, tetapi servis mobil itu juga banyak barang-barang yang sudah nggak kepakai.
Itu no problem, nggak masalah, karena itu dibisniskan. Ya. Kemudian seorang recycles, ya, yang tukang ngumpulin sampah kemudian didaur ulang. Recycle itu artinya daur ulang, saudara-saudara. Itu nggak apa-apa. Seperti misalkan pelat-pelat aluminium, pelat-pelat mobil yang sudah nggak kepake dikumpulin. Nggak apa-apa, karena dia daur ulang, itu bisa dilebur. Ya, jadi lempengan aluminium, no problem. Yang saya katakan itu adalah yang perumahan biasa. Barang-barang yang sudah bosok, sudah nggak kepake, masih disimpan. Itu akhirnya buat sarang tikus, saudara-saudara. Nah, itu yang akan membuat alam semesta itu menangkap bahwa kamu memang tidak layak. Karena kalau orang kaya, pasti rumahnya rapi, betul nggak? Coba saudara pergi ke tempat-tempat orang kaya, rumahnya rapi sekali. Nggak banyak barang yang menumpuk di sana-sini. Tapi kalau saudara masuk ke rumahnya orang yang beraura miskin, masuk saja sudah awul-awulan, nggak karu-karuan. Di jemaat kita ada loh, tapi saya nggak perlu sebut namanya. Ya, saya besok, saya dalam hati saya, ya ampun, barang-barang kayak gini disimpan buat apa lagi? Cuman kan saya nggak akan ngomong seperti itu, cuman di batin saya saja. Nah, kalau melalui materi seperti ini ya saya sampaikan. Kalau orangnya dengar ya buang saja semua, nanti lihat hasilnya sangat luar biasa. Kenapa? Itu akan menyangkut masalah gaya kita berpikir yang akan mendatangkan sebuah vibrasi yang akan masuk ke dunia yang tanpa batas. Sampai di sini paham, saudara? Jadi dengan kita mengubah konsep, maka dengan sendirinya akan berubah gaya berpikir kita, kemudian alam semesta juga akan menangkap kita. Kalau saya katakan, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan. Masalahnya karena kita belum menemukan jalan keluar saja. Tapi kalau sudah ketemu jalan keluar, orang akan berkata, oh aja boleh mengkoyo ngono. Ya toh? Sama seperti saya main sulap. Kalau saya main sulap mungkin saudara akan bingung. Wah, Pak Lukas kok bisa seperti itu? Iya, karena saya ngerti tekniknya. Ya, makanya waktu dulu ada orang yang ngomong sama saya, dia bilang, oh Pak Lukas itu masih punya magic. Loh, kok bisa? Saya bilang, loh itu Pak Lukas bisa apa? Tangan orang dipanasin, tangannya sendiri dipanasin, tangan orang yang kena. Nah, saya bilang itu kan teknik. Nah, coba tekniknya seperti apa? Tunjukkan ke saya. Saya bilang, ya maaf, untuk hal ini nggak akan saya tunjukkan. Istri saya aja nggak tahu, saudara-saudara. Ya, karena saya ngerti ini teknik. Kalau saya tunjukkan, orang kan bilang, ah jebule mengkoyo ngono. Cuman seperti itu. Coba tanya dia. Pernah saya tunjukin? Tidak. Lah kok enggak mau? Nah, karena kalau saya tunjukkan, orang akan bilang, wah, jebule mengkoyo ngono. Enggak ada tertariknya lagi, saudara-saudara. Enggak ada seninya. Sulap itu kan seni, saudara-saudara. Tapi kalau kita ngerti tekniknya, bisa dipecahkan. Saya akan ambil satu ilustrasi. Ayo, saya mau minta 3 orang maju ke depan sini. Ayo, bantu saya. 3 orang maju ke depan. Ayo. Yo, sini, siapa lagi? Ya, berdiri sini. Cuman 1. Ada lagi? Brisco, ayo. 2. 1 lagi. Ini sebagai ilustrasi ya. Ayo 1 lagi, siapa yang mau? Halo? Oh, ini malah bisa 4 ini. Ayo siapa lagi? Ya. Siapa itu? Yolan. Oke. Ayo siapa lagi? Tinggal 1 nih. Ini ilustrasi nih, saudara-saudara.
Sudah, tidak mau, cuma 3 saja. Afram mau? Nggak mau. Siapa lagi yang mau? Ayo. Ya, Pak Tony. Nah, bagus. Nggak apa-apa, sudah namanya juga permainan kan. Nah, sekarang saudara lihat itu garis-garis titik-titik hitam. Saya akan memberikan perintah begini, saudara. Tariklah garis 4 kali, ya, 4 kali, 1, 2, 3, 4, tanpa mengangkat spidol, tapi semua titik itu kena. Contoh misalnya seperti ini nih ya. 1, ini lihat nih, baik kelihatan nih, lihat sini semua nih. Misalnya nih ya, 1, 2, 3, 4, nah sisa 2. 1, 2, 3, 4, sisa 1. Paham nggak? Tapi nggak boleh diangkat 1, 2, 3, nggak boleh begitu. Ini terangkat, ini nggak boleh terangkat. 1, 2, 3, 4, sisa 1. 4 kali garis, tapi semua kena. Ayo, siapa yang mau duluan? Brisco dulu boleh. Nah, nih, ngadep sana, biar tahu semua. Ya, dari bawah, enggak apa-apa, wes. 1, 2, 3, 4, cukup. Cukup. Sisa berapa? Sisa 1, tunjukin. Kualik ini. Kualik enggak? Oh, enggak. Sisa 1 ya. Ayo, sekarang Pak Tony. Tariklah garis 4 kali tanpa mengangkat spidol, tapi semua titik terkena. Ayo. Ini permainan loh Bapak Ibu. Kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa tahun saya pernah mengajarkan ini. Kalau saudara ingat. Tapi nggak apa-apa, karena sudah lama boleh diulang lagi. Ayo. Sulit juga ya. Dicoba saja Pak Tony, salah nggak apa-apa, ayo. Digaris saja. Jadi garisnya Pak Tony bisa tahu. Nggak boleh, nggak boleh. Apa? Nggak boleh. Maksudnya gimana? Double gimana? Ya nggak apa-apa. Dua, ayo. Tiga, satu lagi, 4, sisa 2. Sisa 2 ya. Ya, nih Pak Tony pegangin dulu Pak Tony. Nah, terus tinggal ini 2 orang di sini nih. Ayo. Satu, 2, 3, 4. Nah, sisa berapa? Sisa 1, tunjukin. Nih. Satu, 2, 3, 4. Sisa berapa? Sisa 2. Coba ya di jajaran sana ditunjukin semua. Sementara saya tak bikin. Sana. Sana dijajar sana. Sana loh. Sana. Sekarang saya yang bikin.
Kena semua, saudara-saudara. Lihat nih, garisnya itu dari sini nih. 1, 2, 3, 4. Kena semua. Betul nggak, saudara? Kena semua kan? 4 kali garis. 4 kali tarian tapi kena semua. Saya ulang sekali lagi. Dari sini nih, dari bawah. 1, 2, 3, 4. Kena semua. Ya. Sini, dari sini, dari sini. 1, 2, 3, 4. Dari sini dulu nih ya. Dari sini. Ini. Terus ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. 4. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya. Apa sih maksud ilustrasi ini, saudara-saudara? Maksud dari ilustrasi ini adalah bahwa sesulit apapun sebuah problem, tidak ada yang tidak bisa terpecahkan. Cuman hanya dibutuhkan yang pertama kesabaran. Kesabaran, ketenangan batin, ya. Yang penting jangan panik. Dan kalau saya bicara tentang kesabaran, itu berarti akan memakan waktu, saudara-saudara. Nah, kadangkala orang gagal di sini. Orang nggak bisa berpikir bahwa yang namanya kesabaran itu nanti akan melibatkan alam semesta di dalam diri kita. Saya ambil contoh yang paling gampang diri saya sendiri. Ketika saya menemukan sebuah ayat yang sulit saya pecahkan, saya nggak akan buru-buru memvonis, nggak bisa. Ini yang harus diketahui. Ketika saudara menghadapi sesuatu yang mustahil, jangan buru-buru saudara berkata, nggak bisa. Selama saudara berpikir nggak bisa, maka yang terjadi adalah nggak bisa. Karena alam semesta itu hanya menyetujui diri kita. Apa yang kita ngomong. Kata kuncinya itu sudah bolak-balik saya sampaikan kepada saudara. Masih ingat atau tidak? Kata kunci yang selalu saya gembar-gemborkan terus. Apa? Nah itu Brisco, tepat sekali. Alam roh itu cerdas dan tunduk kepada ucapan kita. Tapi apakah teori ini itu bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari? Ternyata kalau tidak membiasakan diri, nggak bisa, saudara-saudara. Nanti selesai saya menyampaikan ini, saya akan coba untuk memberikan sedikit kesempatan bagi saudara untuk jikalau ada yang bertanya. Agar supaya saudara ngerti apa yang saya sampaikan berkenaan dengan materi ini. Ini adalah bicara agar supaya tidak ada teriakan senyap afirmasi dari batin kita yang sangat membahayakan diri kita sendiri. Begitu kita namanya juga manusia, ketika kita berhadapan dengan problem yang baru sama sekali, kita pasti akan kelabaan, saudara. Kita pasti tidak akan nyaman dengan problem yang baru. Samalah seperti anak sekolah. Dia sekolah lulus kelas 6. Begitu dia masuk SMP, dia pasti akan menemukan hal yang baru yang bikin gak nyaman. Tetapi apakah dengan tidak nyaman itu berarti kita mundur lalu berkata, wes ora sekolah sisan lah, kangelan nodok. Mungkin kan bisa seperti itu. Atau kita akan berkata, lanjut sampai aku selesai. Ayo, saudara mau pilih yang mana? Lanjut atau berhenti sekolah? Lanjut, saudara. Sampai saudara mendapatkan titel, itu membuktikan
bahwa saudara adalah orang yang gigih, orang yang berani menghadapi tantangan. Nah, di dalam kehidupan kita kadangkala Bapak Ibu, ketika kita berinteraksi dengan seseorang, apalagi kita menunjukkan visi dan impian. Kalau orang tua kan sering tanya sama anaknya begini, "Nak, kalau kamu besar, kamu pengen jadi apa?" Kan jawabannya muluk-muluk, saudara. "Oh, saya mau jadi pilot." Ada yang bilang, "Saya mau jadi dokter." Ada yang bilang, "Saya mau jadi tentara." Ada yang bilang, "Oh, saya mau jadi ilmuwan." Salah nggak ngomong begitu? Tidak. Tapi faktanya, berapa banyak orang yang bercita-cita tinggi seperti itu dalam perjalanan hidup mereka berakhir di dalam penjara. Cita-citanya hebat, aku mau jadi pilot, mau jadi dokter, tapi dia kedapatan nyopet di pasar, digebukin orang, masuk penjara. Kehidupan di dalam dunia ini terkadang menjadi penghambat yang begitu luar biasa kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Arti dari mengendalikan pikiran kita itu stop dulu ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, udah nggak usah banyak ngomong dulu, saudara. Atau kalau kita mendapatkan pengajaran yang baru, jangan buru-buru ngomong sesat. Itulah yang membuat semua tertutup, saudara. Misalnya saya mengajarkan sesuatu yang baru, saudara belum apa-apa sudah ngomong sesat, alam semesta nggak akan respon. Saya ambil contoh misalnya, ini yang saya lakukan ya. Saya berbincang-bincang dengan seorang pendeta. Pendeta loh ini, bukan jemaat ya, pendeta. Saya berbincang-bincang, lalu saya menceritakan tentang masalah bagaimana hidup kita itu bisa dihampiri banyak rezeki. Tentu arah pembicaraan saya pasti akan mengarah ke hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik. Dan dalam pengajaran itu pasti saya ajarkan juga tentang meditasi dan sebagainya. Tetapi ketika saya mengajarkan tentang hukum loa, belum apa-apa sudah disanggah, saya stop. Saya tidak akan memaksakan kehendak saya ngajarin orang ini. Saya hanya berpikir, ya porsimu memang seperti itu. Itu adalah sikap dari alam semesta. Makanya jangan buru-buru a priori dulu. Belum apa-apa, belum ngerti pengajarannya sudah a priori dulu. Nah ini yang berbahaya, saudara-saudara. Berapa banyak saudara di video saya yang judulnya itu sebetulnya banyak menjebak sengaja. Cuma orang baca judulnya, orang langsung menghakimi. Bahkan kata-katanya kasarnya minta ampun. Saya pernah membuat satu video, judulnya itu ternyata Paulus adalah rasul palsu. Wah, judulnya begitu, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi? Wah, itu di komen itu banyak sekali komen yang menghujat saya. Terus ada satu komen yang berkata begini, nonton dulu baru komen, jangan komen karena judulnya. Ada yang kasih komen begitu. Kemudian saya juga membuat satu materi yang saya beri tema, Yesua tidak mati. Wah, orang mulai ngomong yang macam-macam, saudara-saudara. Nah ini yang saya katakan, orang belum apa-apa sudah menutup alam semesta. Atau orang mendengar pengajaran saya, tetapi tanyanya kepada pendeta lain yang tidak tahu menau dengan pengajaran saya.
Harusnya kalau orang mau tanya, tanya sama saya. Wong saya ditanya itu gampang kok. WA ya gampang kok, saya pasti balas. Sekalipun mungkin karena banyak, ya ada yang terlambat, ada yang cepat, kan begitu. Jangan tanyanya sama pendeta lain. Yang tidak tahu menahu masalah itu. Nah biasanya kalau orang sok tahu, blusuk kesisan. Nah kan aku sudah ngomong, jangan ikuti pengajarannya si Lukas itu. Itu sesat itu. Iya ya. Wah kok ngomongnya ngene toh. Nah coba kalau saudara ngomong, Pak, ini kok seperti ini bagaimana? Saya jelaskan. Dari yang tidak jelas menjadi jelas. Dari yang kabur burem jadi fokus kan gitu. Tapi kalau tanyanya sama pendeta lain ya saudara kan disalah-salah. Kan aku sudah ngomong jangan pergi ke kehilat itu. Wong itu sesat itu, manggilnya Yahweh itu sesat. Wes ditambahi sisan. Saudaranya dia manggut-manggut. Ya wes Pak, aku sok tak pindah. Selesai. Karena a priori belum apa-apa. Nah ilustrasi tadi itu menggambarkan bahwa tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita pecahkan. Tetapi kadangkala pikiran kitalah yang memenjara kita. Seolah-olah itu sudah menjadi deadlock. Sudah mati kunci, sudah nggak bisa lagi diubah. Sekarang saudara mau melakukan apa? Ketika faktanya saudara memang dompetnya kosong terus. Makanya saya ajari, prakteklah seperti yang saya ngajarin. Ya. Dulu saya pakai apa? Uang monopoli, saudara. Orang nggak ada yang tahu. Istri saya pun nggak tahu. Tapi di dompet saya ada uang monopoli. Sekalipun beberapa lembar, tapi kan nilainya gede-gede itu. Jadi begitu saya buka, wah aku duitku kayak gini. Uangku banyak ini, padahal uang monopoli. Dan betul-betul alam semesta tahu kegigihan saya. Uang monopoli diubah menjadi uang sungguhan. Makanya jangan kita terpenjara pikiran kita. Saya juga pernah menyampaikan satu materi yang judulnya penjara pikiran. Ya, kalau nggak salah namanya apa? Prison of mind. Ya, penjara pikiran ada itu. Nah itu Brisco malah hafal. Cuman tanggalnya kapan saya nggak tahu, udah lupa, lama sekali. Tetapi itu adalah cara supaya kehidupan kita menjadi semakin naik, saudara-saudara. Terus kalau kita berinteraksi dengan orang, makanya saya katakan, saudara punya visi dan impian, jangan pernah diceritakan pada orang yang tidak tepat. Yang namanya orang punya visi dan impian itu senangnya luar biasa atau meledak-ledak, betul nggak Bapak Ibu? Wah, kayaknya itu pengen semua orang itu tak ceritani bila perlu pakai speaker toa. Itu biasanya begitu. Tetapi saya beritahu nih di materi ini, jangan saudara menceritakan visi dan impian bagi orang-orang yang tidak berkompeten, yang pikirannya itu nggak nyampe, saudara-saudara. Saudara pasti akan dikritik, saudara pasti akan disalah-salahkan, saudara pasti akan digoblok-gobloki, disesat-sesatkan. Contoh misalnya, saudara cerita, saya punya visi dan impian, saya ingin punya mobil. Terus orang jawab bagaimana? Saya pikir cukuplah, nggak usah muluk-muluk. Firman Tuhan itu bilang, kalau kamu muluk-muluk, ya, pikirannya gede gitu, itu kesombongan, hati-hati loh. Lucifer itu jatuh karena kesombongan. Kamu harus hadapi fakta. Kalau faktamu memang miskin, ya sudah berserah diri saja sama Tuhan. Kan Tuhan sudah kasih janji sama kita. Semiskin apapun kita di dunia, akan dijadikan kaya nanti di surga. Amin. Orang bilang amin, kan gitu kebanyakan. Saudara.
Itu sudah mengklaim langsung pada diri. Tapi saya bersyukur jemaat di sini, mereka paham banget dunia alam roh. Jadi jangan sampai saudara itu cerita kepada orang yang tidak tepat. Saudara akan dikatakan, mbok wis sih, ndak usah gegeden rumangsan. Kamu jalani saja hidupmu seperti sekarang. Kamu bisa hidup saja, syukuri. Kan saya bicara firman, bersyukurlah dalam segala hal. Kalau kamu miskin ya syukuri, yang penting kamu hidup. Ya kalau seperti itu semua, saya tinggalkan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang saya sembah, yang bernama Bapak Yahweh, itu tidak pernah menghendaki anak-anaknya hidup miskin. Enggak usah Bapak Yahweh lah, diri kita saja. Misalnya kita punya anak 3 atau 4. Adakah orang tua yang berkata, anak nomor 1 ini pinter, wah besok jadi pengusaha. Anak nomor 2 ini care, banyak perhatian sama orang lain, nah ini besok jadi dokter. Nah, kalau yang satu ini, ya koyoknya rodok embang-bung ini, wis kok dadekke copet saja ndak apa-apa. Apakah begitu, saudara? Saya kira kok tidak loh. Atau orang tua berkata, ki Mbang Bung ini kok miskin ini hidupnya. Kutuki terus. Kamu dikasih tahu nggak ngerti, miskin kamu tahu nggak? Kata-kata itu masuk ke alam pikiran, tes miskin. Kamu diomongi susah amat sih. Lihat hidupmu susah nanti. Hidup susah. Tadi sudah miskin tambah hidup susah. Kamu tahu nggak nih? Kamu tidak seperti kakak-kakakmu. Kamu akan dipersulit oleh dunia. Miskin, susah, dipersulit. Terus negatif, masuk terus. Apa yang diucapkan jadi, saudara. Harusnya kita itu ngomong begini, wah anak pinter ya, harusnya sungguh-sungguh kan gitu. Sama seperti saya kadang sama Afram segala, saya bilang wah maklum anak wong sugih kaya ngene carane. Kenapa? Karena saya ingin menubuatkan hal-hal yang dahsyat gitu loh. Makanya saya katakan jangan pernah saudara menceritakan visi impianmu yang besar kepada orang yang tidak tepat. Saudara akan dibombardir dengan kata-kata mereka yang nampaknya rohani, tetapi sebetulnya itu rusak semuanya. Saya pernah menyampaikan satu materi, temanya adalah sopan tetapi merusak. Nah di situ banyak saya tekankan tentang ucapan kata-kata, semoga mudah-mudahan seandainya jikalau akan barangkali dan sebagainya. Itu yang tidak boleh muncul dari mulut kita. Nah, saudara yang terkasih, kalau saudara berkata, aku mau jadi orang kaya, orang selalu menjawab begini, sudahlah, jangan merasa mampu. Ingat, ini masa corona loh, semua serba berat, semua orang sedang butuh dana. Biasanya, saudara tidak berani menolak. Langsung itu afirmasi tersembunyi, itu berkata, tuh kan, nggak usahlah mikir yang gede-gede. Saya kasih tahu, saya tanamkan Bapak Ibu. Tanamkan ini di pikiranmu terus menerus. Begini kata-katanya, perhatikan. Kekuasaan Bapak Yahweh yang maha kudus dan besar tidak bisa diintervensi oleh keadaan situasi dunia ini. Kalau Dia sudah memberkati kita, tidak ada kekuatan manapun yang bisa menutupnya. Kenapa saya ngomong begini, saudara? Karena saya pernah ngajari orang, tak suruh melakukan hukum Loa, dan dia sudah mempraktekkan
Dia cerita sama saya begini, Pak, saya itu sudah mempraktekkan hukum Loa, tapi saya menyadari bahwa hukum Loa yang saya praktekkan ini kurang berhasil. Karena apa? Ya, saya juga maklum, Pak. Karena kondisi keadaan sekarang ini kan sedang pandemi katanya. Saya bilang, oh ya, berarti kamu dengan apa yang kamu tulis bertentangan dong. Kamu nulisnya sudah. Tapi faktanya kamu bilang apa? Enggak bisa, enggak mungkin, mustahil, pandemo. Terus kayak begitu terus. Bagaimana bisa berhasil, saudara? Ayo. Apa yang diucapkan dengan apa yang ada di pikiran dan mulut serta hati berbeda. Kalau memang saudara sudah nulis, ya sudah, tidak usah mikir kesulitannya. Nah, kebanyakan orang itu mikir kesulitannya. Saya kasih tahu ya, sepandai apapun saudara, kalau sistemik saudara belum masuk ke sana, akan sulit, saudara. Tetapi saya katakan sebodoh apapun, kalau saudara masuk dalam sistemiknya Bapak Yahweh, semuanya pasti lancar. Tuhan itu tidak membutuhkan kepandaian seseorang. Yang dia butuhkan adalah vibrasi hati dan pikiran saudara nyambung ke sistemiknya Bapak Yahweh, pasti jadi. Saya mau tanya, sekarang ini kan di mana-mana orang selalu ngomong pandemi susah, pandemi berat, pandemi kan gitu. Ada nggak kondisi yang sekarang justru penghasilan mereka berlipat kali ganda? Ada dan banyak. Dan saya kasih tahu, itu juga adalah saudara semua. Haleluya. Jadi ketika saya menyampaikan seperti ini dan saudara berkata amin, itu keluar loh dari hati saudara. Suatu energi, mujizat yang dahsyat nyambung ke alam semesta. Kenapa? Karena kita ngomong itu disertai dengan energi, ada bahan bakarnya, saudara. Coba saja ketika saudara ngomong, aku miskin, aku menderita, ada bahan bakarnya, ya terjadi. Ntelongso dewe, tahu ntelongso dewe? Hanya merasa berbelas kasihan pada diri sendiri. Kalau enggak ada orang yang nolongin kita, bersungut-sungut, marah-marah. Ngapain kita mesti marah? Dia juga punya masalah sendiri, dia punya masalah sendiri. Maka saya bilang, Anda tidak perlu marah-marah, praktek saja hukum Loa. Hukum Loa itu hukum universal, siapapun bisa melakukan dari agama manapun. Kan firman Tuhan katakan, Rasul Paulus bilang apa? Apa yang sedap didengar, apa yang baik, pokoknya semua itu harus dipikirkan. Kadang orang tidak mendeteksi ketika pikiran saudara sudah nggak nyaman, saudara nggak segera lari gitu loh. Nah itu yang keliru, saudara. Saudara baca status di Facebook atau di Twitter atau di mana, ketika saudara sudah melihat status orang ini, saudara rasa nggak nyaman, cepat tinggal, nggak usah dikomen, saudara. Dikomen juga nggak akan ditanggepi kok. Kecuali kalau orang itu minta bagaimana pendapat saudara, ya boleh kasih komen. Ada status singkat, padat, tetapi mematikan. Galau tingkat dewa. Wah, keren ya, galau tingkat dewa. Lah nek wis galau tingkat dewa ki meh apa? Apa yang bisa Anda lakukan? Iya kan? Itu kan sebetulnya cuma pamer. Saudara-saudara, pengumuman. Hati saya sedang galau tingkat dewa. Nah, kalau orang yang ngerti, kuarepmu. Karena Anda sendiri yang menciptakan itu.
Ini yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang berikutnya. Saya akan sampaikan satu hal, saudara-saudara. Saat saudara melihat hal-hal besar, dan ada suara yang berkata, sudahlah, kamu nggak usah mikirin hal-hal yang kamu tidak mampu, yang kamu tidak bisa, yang kamu mustahil memilikinya. Itu kan pikiran liar, saudara-saudara. Dan kalau itu didiamkan, itu batin saudara akan memunculkan afirmasi negatif. Caranya bagaimana? Caranya adalah saudara buat sebuah pertanyaan. Saya pernah ajarkan itu, bukan? Buat satu pertanyaan. Ini materi ini tetap mengacu pada jangan biarkan batin kita mengeluarkan afirmasi silent. Afirmasi senyap yang mematikan, saudara-saudara. Kalau kita mau jujur, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, itu langsung batin kita teriak, nah lo, gimana nih, nah lo. Jangan dengerin. Ada banyak hal yang saya tidak perlu cerita. Karena kalau saya cerita, saudara bisa ketakutan. Tapi karena saya tahu, saya sudah kebal, biar saya saja yang tahu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pikiran liar ini akan berkembang ke sendi-sendi yang lain sebagai affirmation silent. Saudara berkata, aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku mustahil, dan sebagainya. Sehingga akan berakibat lebih dalam, yaitu pesimis dengan diri sendiri. Lalu bagaimana sih cara melepaskan hal ini? Saudara harus mulai mengamati lingkungan saudara. Amati lingkungan saudara. Yang diamati lingkungan itu lingkungan yang mana? Teman-teman saudara. Itu kan lingkungan. Teman-temanmu ini banyak ngomong negatif, banyak tukang gosip, atau tukang nyinyir, itu yang harus kita ngerti. Kadangkala kita itu nanggapin orang-orang yang nyinyir. Itu salah loh. Kecuali kalau saudara memberi nasihat, itu beda. Tapi biasanya nyinyir, namanya seorang nyinyir, itu kan tidak bisa dibuktikan dengan fakta, saudara-saudara. Cuma ngomong tok lah, kita kadang-kala seneng gitu loh, nanggapi. Itu bahaya loh, dia bisa transfer spirit sama kita. Jadi harusnya bagaimana? Singkirkan, jangan ada orang itu dekat kita. Begitu juga dengan seorang yang penakut, pemalu, bicara kotor, suka ngutuk, tukang utang, tukang kritik, itu harus tidak boleh ada dekat dengan hidup kita, Bapak Ibu. Karena itu mereka bermuatan energi itu negatif. Kalau dia dekat dengan kita, dia akan tarik energi kita. Ya. Kemudian, saya menganjurkan, kita ini kan punya video ya di YouTube channel Lukas Sutrisno, kan videonya sudah 1.100 lebih video. Saudara bisa akses di sana. Dan itu banyak sekali yang diberkati, saudara. Jadi belum apa-apa jangan a priori dulu. Sekarang saja sedang dibekukan sama YouTube. Sampai tanggal 16 April saya nggak bisa upload. Makanya saya pindah ke channel Aleph Tau Goes untuk streaming tetap di Kehilat Aleph Tau. Kemarin ada yang tanya sama saya, Pak ini sudah 3 minggu kok Pak Lukas nggak upload video lagi. Wah, kalau ada orang yang tanya seperti itu, saya senang, langsung saya balas. Saya sedang dibekukan sama YouTube, di penjara 3 bulan. Ya, sampai tanggal 16 April baru dibebaskan.
Saya nggak bisa upload, jadi pindah ke channel Aleph Tau Goes. Itu channelnya sepedaan sebetulnya. Tetapi ya sudah, untuk ini saya alih fungsikan dulu. Ya, jadi banyak materi-materi yang biasanya di channel Lukas Sutrisno, saya pindah ke Aleph Tau Goes, saudara-saudara. Jadi banyaklah mengakses hal-hal yang luar biasa. Di channel kita itu banyak hal-hal yang luar biasa yang saya tayangkan. Saudara juga bisa pakai cara yang lain. Kalau nggak punya akses internet, yaitu apa? Banyak baca buku. Nah kalau nggak punya buku bagaimana? Ya bergaulah dengan orang-orang yang berenergi positif. Kalau yang tukang nyinyir, tukang gosip, tukang ngomongin orang yang bikin hati sejahtera, saudara kumpul dengan mereka, saya jamin saudara tidak akan pernah mendapat banyak rezeki, nggak akan. Ya. Kemudian yang ketiga, pikirkanlah hal-hal yang bersifat positif. Sekalipun saudara berhadapan dengan hal-hal yang negatif, tetap dibalik dengan pikiran yang positif. Itu yang terpenting, saudara-saudara. Nanti saya akan kasih penjelasan di bagian belakang. Jika menghadapi kesulitan, belajarlah untuk langsung bicara yang sebaliknya. Maksud enggak Bapak Ibu? Kalau kita menghadapi satu kesulitan, bicaralah hal yang terbalik dari kesulitan itu. Atau tadi buat pertanyaan-pertanyaan penting. Begitu kita menghadapi kendala, waduh, ini kok saya ngurus kayak gini kok ngalami kesulitan. Ya udah stop dulu saja, yang penting itu stop dulu, nggak usah banyak ulah dulu. Stop, tenangkan batin. Lalu saudara katakan, kenapa ya? Kok sekarang saya ngurus ini begitu mudah sekali? Nah, kalau kita ngomong seperti itu tadi, pikiran-pikiran liar dan omongan-omongan yang teriak-teriak di batin kita, itu akan berubah, saudara. Saudara akan mendapat jawaban dari mereka. Oh, karena kamu orangnya baik. Oh, karena kamu relasinya banyak. Oh, karena kamu orangnya ramah. Jadi yang muncul akan baik-baik semua. Dan apa yang dimunculkan dari teriakan afirmasi silent tadi sudah berubah kalimatnya. Karena ada sebuah pertanyaan yang diajukan. Dan kemudian, jangan lupa saudara harus memiliki visi dan impian yang besar. Jika ada orang yang mengatakan jangan sombong, ya nanti kamu jatuh, tidak usah didengerin, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yohanan pasal 10, dikatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Perhatikan kata segala kelimpahan. Saudara, fokus saja di ayat itu. Jangan izinkan teriakan afirmasi yang senyap itu muncul, saudara. Kalau saudara membiarkan teriakan senyap itu muncul, memang saudara nggak sampai ngomong, tidak. Tapi di batin saudara, itu sudah banyak omong. Saudara nggak diantisipasi, rezekimu tertutup. Harus diantisipasi. Ada seorang yang bernama Edward de Bono. Edward de Bono ini adalah seorang psikolog. Dia mengajarkan keterampilan berpikir, saudara-saudara. Edward pada suatu hari itu ditantang oleh sebuah perusahaan di mana karyawannya itu ngeluh sebab lift tempat dia naik turun itu jalannya lambat. Ya namanya juga liftnya sudah tua.
Tapi untuk mengganti lift, perusahaan itu nggak mampu, karena lift kan mahal, saudara-saudara. Lalu Edward de Bono ini ditantang oleh perusahaan tersebut. Bagaimana caranya supaya orang-orang ini tidak komplain, sekalipun liftnya masih tetap seperti itu. Lalu jawab Edward de Bono, dia bilang bagaimana? Kalau lambat, ya bikin saja supaya orang merasa cepat. Nah, punya perusahaan bingung, piye carane? Pasangin kaca semuanya. Dipasang kaca, dan ternyata itu berhasil, saudara-saudara. Jadi karyawan yang masuk ke dalam lift itu, dia tidak berpikir liftnya lambat. Tetapi dia sedang memperbaiki celananya, memperbaiki dasinya, karena semua kaca. Sehingga tanpa terasa, pikiran mereka yang ngomong lambat dialihkan gaya berpikirnya. Dan akibatnya apa? Karyawan itu malah semangat naik turun, naik lift, saudara-saudara. Artinya apa? Yang biasanya dia nggak serontoan, mesti lari pakai tangga, nggak mau, sekarang dia masuk lift sambil ngaca, ada yang nggak beres apa enggak gitu. Itu artinya apa? Gaya berpikir orang kalau berubah, maka segalanya pasti akan berubah. Akhirnya perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan dana 1 miliar hanya untuk beli lift. Hanya dengan sebuah kaca. Terus bagaimana sekarang? Jikalau ada seseorang tiba-tiba motong jalan kita, masih enak-enak, kita mau wus di depan kita. Ayo, apa yang kita lakukan? Biasanya secara refleks kita memaki-maki. Dasar setan, nggak punya mata, kan gitu. Nah itu kalau menurut Edward de Bono itu salah, saudara-saudara. Harus dibikin, dikonvert gaya berpikir kita dengan hal-hal yang sifatnya positif. Misalnya, wah dia buru-buru, mungkin baru saja dapat berita istrinya menderita sakit keras, sehingga dia harus cepat pulang. Hati jadi lega, betul nggak, saudara-saudara? Tapi kalau nggak seperti itu, kita panas terus di jalanan, itu kan hukum rimba. Dulu kalau ada mobil katakanlah yang agak mentengah ke garis, tak wepetkan sisan gini loh, adu harap wis. Kalau naik sepeda motor dulu tak acungi batu, saudara-saudara, kayak gini. Itu kan konyol sebetulnya. Kenapa sih kita nggak perlu ngalah sedikit, saudara-saudara? Bukankah dengan kita ngalah, kita menghindari permusuhan, betul nggak? Tapi coba, kalau seperti yang dulu saya lakukan, begitu ada bis ngelancak langsung saya ambil buat tuh acungi kayak gini. Memang dia takut. Tetapi seandainya saya ketelepasan duar gitu, bisnya ngeluyur masuk ke jurang misalnya, berapa nyawa saya bunuh. Kadang orang nggak mikir sampai di situ, saudara-saudara. Nah itu harus dicoba untuk membuat pengalihan gaya berpikir. Kemudian, jika kita berjumpa dengan sesuatu yang bikin panik, apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, hati-hati. Jangan sampai afirmasi silent itu dibiarkan teriak duluan. Oleh karena itu, ketika saudara mendengar berita-berita yang tidak nyaman, saya kasih tahu, saudara. Yang pertama kali diteriakkan adalah, Roh Kudus, tolong saya. Paham? Roh Kudus, tolong saya. Setelah itu, saudara, tangan ini, saudara pegang, taruh di dada, di jantung saudara. Katakan, hai jiwa, tenang, ada Roh Kudus bersamamu. Malaikat Bapa Yahweh menjaga kita. Tenang, hai jiwa, engkau tidak sendiri. Percayalah, Bapa Yahweh akan menjagai engkau
sampai pada titik nafas penghabisan. Coba kalau saudara lakukan itu, nyaman sekali saudara. Bahkan pada saat saudara mengangkat telepon sekalipun, siapapun yang mengangkat, yang menelpon, termasuk orang yang kita kenal pun, harus kita pertama teriak, Roh Kudus tolong saya. Bisa jadi orang telepon itu mau menipu kita. Bisa jadi orang yang nelpon itu mau ngancam kita. Tapi ketika kita sudah berkata, Roh Kudus tolong saya, maka ucapan kita langsung nyambung ke dunia yang tanpa batas tadi. Sehingga membuat apa? Batin kita jadi tenang. Afirmasi silent tidak akan berteriak dulu. Karena kita sudah antisipasi, kita pegang. Ingat, tangan kita itu ada energinya loh, saudara. Saya sudah berkali-kali mengajarkan, saudara. Pegang dada saudara. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, hal yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita membiarkan teriakan afirmasi senyap itu menguasai hidup kita. Kalau sampai dia menguasai hidup kita, tak jamin saudara menjalani hidup ini enggak akan nyaman, saudara. Yang akan berakibat saudara jadi semakin jauh dengan berkat dan mujizat. Nah, sebelum saya tutup, seperti tadi saya katakan, siapa yang ingin bertanya dengan materi ini, silahkan maju ke depan. Kalau ada yang bertanya. Kalau enggak ada ya sudah. Ada? Kalau tidak ada, kita akan akhiri kebaktian kita. Kita tunduk kepala dulu, saudara. Terima kasih Bapak Yahweh. Malam hari ini kami telah menyampaikan sesuatu yang sangat indah. Sehingga perjalanan hidup kami akan selalu ditopang oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Jaga lindungi umat-umat-Mu ya Bapa. Berkatilah mereka, baik yang ada di Kehilat ini, maupun para subscriber yang setia mengikuti ibadah ini. Bapa berkati mereka. Dan kami percaya anugerah berkat kasih karunia Bapa Yahweh melimpah dalam hidup mereka. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Selalu diberkati, selalu sehat, selalu penuh dengan mujizat yang berdatangan tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Talk Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hari Raya Purim akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Rabu digabung Kamis. Dengan tema Yahweh Tuhanku, dahsyat namamu di seluruh bumi. Demikian pengumuman minggu ini. Sukacita melimpah bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon penjagaan perlindungan dari Bapa, sehingga anak-anak-Mu boleh sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka.
Wihuneka Yesa Yahweh Panau Eleka Wayashem Lecha Shalom. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neka ufri atmatka ufri fahem teka shikar alapeka westerot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau, faruk ata batserteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya waruah hakodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Selamat pulang Bapak Yahweh yang berkati kita semua. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
menjadi bahagia.